bersama Al-Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billahi, amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan, dan dalam video kali ini kita bisa berjumpa walaupun tidak bertatap muka, namun kita tetap bisa menjaga tali silaturahim dimanapun berada. Untuk kesempatan kali ini saya membuat video ini ingin memberi sedikit informasi tentang apa yang akan terjadi nantinya setelah pembangunan atau pembangunan yayasan Pondok Milenial Al-Alim ini, yang mana dibangun di lokasinya di Bangkalan Pejagan, ya, Bangkalan Pejagan, Madura. Untuk teman-teman seduluran, adik-adik yang nantinya ingin mengetahui apa sih aktivitas dari Yayasan Pondok Milenial Al-Alim ini, insya Allah sedikitnya saya mau menginformasikan di dalam video ini. Oke, dari yayasan kami ini kita ada dalam bidang pendidikan, ya, terus dalam bidang sosial, terus kemanusiaan, dan juga keagamaan. Jadi dari yayasan ini insya Allah diantara lainnya seperti yang saya sampaikan tadi, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kemanusiaan, bidang keagamaan, dan lain sebagainya. Soalnya kalau saya bahas rinciannya dari pertama sampai akhir, insya Allah tidak mencukupi waktunya. Maksudnya karena kita memang untuk membahas sedikit kurang lebihnya seperti itu. Jadi apa sih itu dalam bidang pendidikan? Di yayasan kami ini, dalam bidang pendidikan ini kami akan mengajarkan calon santri nantinya, yang mana kita dalam kursus ataupun percakapan bahasa Inggris dalam keseharian. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ataupun calon santri yang pengen bergabung, saya pengen memberitahukan buat teman-teman itu, yang pertama, kalian kalau udah pengen bergabung ataupun pengen nyantri di yayasan kami, salah satunya yaitu yang harus dipersiapkan ialah harus siap jauh dari keluarga, yang mana kita kan sistemnya mondok. Beda lagi kalau adik-adik ini nantinya pengen nyolok, jadi bisa pulang pergi, itu terserah seduluran bagaimana yang lebih baik. Mungkin karena jaraknya dekat, jadi bisa pulang pergi seperti itu. Namun yang saya bahas ini ialah yang ngambil mondoknya ini, ya, maksudnya sistem mondok gitu kan, tidak pulang, jadi tinggal di yayasan kami ini. Jadi yang pertama harus siap mental juga, jauh dari keluarga dulu selama dalam belajar. Itu tergantung dari adik-adik semua sampai berapa bulan. Yang pastinya kita gembleng adik-adik ini, calon santri ini bisa berbahasa Inggris, yaitu percakapan sehari-hari. Seperti itu. Jadi jangan sampai kepikiran kursus bahasa Inggris ini sampean bisa sampai yang benar-benar detail, bukan. Di sini kami kursus Pondok Milenial ini hanya percakapan keseharian, yang mana yang biasa kita pakai di kapal, di hotel, ataupun di darat. Ya, percakapan sehari-hari seperti kita ini, ngobrol seperti ini. Jadi insya Allah seperti itu. Dan yang kedua, calon santri nantinya harus siap dibangunkan. Karena apa? Kita tetap harus menjalankan sholat 5 waktu. Karena di sini kami disiplin, pas waktunya sholat kita harus sholat berjemaah. Adapun nantinya sholat Jumat, insya Allah nanti kita sholat Jumat bareng-bareng. Karena masjidnya sangat dekat, masjid dengan yayasan kami ini. Di sebelah selatannya itu ada Masjid Salsabila. Insya Allah kalau tidak salah itu Masjid Salsabila di selatan dari Yayasan Pondok Milenial Al-Alim ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Jadi informasinya seperti itu. Kalau antara teman-teman ini pengen milih nyolok ataupun mondok, kalau saya pribadi itu lebih bagusnya itu sistemnya mondok. Karena apa? Kalau nyolok ini biasanya kalau sudah di tempat belajar, biasanya kita ngobrol belajar bahasa Inggris, itu setelah keluar pulang ke rumah itu biasanya adik-adik itu tidak fokus. Kadang kalau udah pulang jadi tidak belajar lagi, jadi berbahasa lainnya. Jadi kenapa saya sarankan itu mondok, karena apa? Karena kalau sudah di dalam pondok ini, maksudnya di yayasan kami ini, nanti kita gembleng, tidak boleh berbicara bahasa lain di waktu kita belajar. Jadi apa namanya itu, setiap harinya kita bercakap dalam bahasa Inggris seperti itu. Ya mungkin adik-adik ataupun seduluran pengen mau berlayar, pengen kerja di hotel ataupun pengen kerja di darat, itu tergantung adik-adik semuanya. Itu kan yang memilih cita-cita kan adik-adik semua. Jadi di yayasan kami ini insya Allah dalam artian itu kita mendidik calon santri ini biar nantinya setelah keluar dari yayasan kami ini semua santri-santri ini bisa bermanfaat, maksudnya bisa mempermudah untuk mencari lapangan kerja, yaitu bisa kerja di hotel, bisa kerja di restoran ataupun di kapal, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk bimbingan dari kursus yang kami ajarkan ini tidak memandang usia ya teman-teman ya, dari tingkat sekolah dasar ataupun sederajat sampai dengan tingkat atas sederajat. Jadi kalau nanti teman-teman ini di status masih sambil sekolah, nggak apa-apa. Di waktu sekolah adik-adik ataupun para santri nantinya bisa pergi ke sekolah, namun pulangnya ke pesantren lagi, ke yayasan lagi, seperti itu. Yayasan PMA. PMA ialah Pondok Milenial Al-Alim, seperti itu ya. Kita singkat PMA biar lebih singkat gitu ya. Biar teman-teman itu nanti pulang sekolah balik lagi ke pesantren, yayasan gitu kan, gitu, seperti itu. Dan juga di yayasan kami ini karena nantinya insya Allah ada pelatihan kayak seperti perhotelan, seperti itu. Yang mana kita melatih santri-santri ini belajar, dilatih untuk cara bekerja seperti yang pengalaman saya pribadi semua. Insya Allah nanti apa yang saya alami, apa pengalaman saya dari dulunya ini kayak kerja di hotel, kerja di perkapalan, insya Allah yang mana saya sendiri masih dalam status bekerja di kapal, yang mana nanti kita latih para calon santri ini, nantinya santri-santri di yayasan ini kita latih sebaik mungkin, sebisa mungkin yang saya bisa salurkan pengalaman saya sendiri gitu. Jadi ada how to making bed, jadi how to clean the bathroom, pokoknya semuanya insya Allah kita latih langsung praktekkan. Insya Allah ada tempat untuk praktek bagaimana cara bekerjanya. Dan juga saya sudah mempersiapkan semua video-video yang sudah saya buat sebelum-sebelumnya. Jadi adik-adik ini bisa melihat videonya juga, teorinya juga, dan juga nanti ada prakteknya juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita akan melatih para santri nanti dalam perhotelan, percakapan bahasa Inggris, kesehariannya, dan juga nanti kita tetap mengaji. Setelah sholat itu mesti insya Allah biasanya kita ngaji gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah masuk di yayasan kami mondok, jadi saya harap yang diperlukan itu harus siap jauh dari keluarga dulu selama gemblengan kami berjalan selama adik-adik ini di yayasan kami. Jadi harus siap jauh dari keluarga, orang tua, saudara. Jadi nanti ada schedule untuk mau pulang ataupun apa, ataupun ada yang harus seperti ini, harus pulang karena ada dadakan, ada keperluan, ada nikahan. Insya Allah itu nanti ada bisa kita bahas pas nantinya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga insya Allah nanti kita latih dalam restoran ya,
housekeeping dan juga restoran. Kita insya Allah nanti kita latih dalam tentang perhotelan. Perhotelan itu ialah perkapalan, yaitu tentang housekeeping dengan restoran insya Allah. Dan juga nantinya ada yang mau ikut juga, nantinya ada pencak silat, bela diri. Itu pun tidak memaksa untuk para santri ikut, cuman karena ini memang ada kegiatan-kegiatan yang lainnya di yayasan kami. Seperti itu ya. Jadi di yayasan kami insya Allah nanti ada kayak pendidikan anak usia dini, terus taman kanak-kanak, seperti ada pun kayak seperti madrasah, pendidikan Al-Quran, Raudatul Afdal, kayak semacam apa ya, PAUD lah ya kan, sekolah PAUD seperti itu insya Allah. Insya Allah kurang lebihnya di sana ya untuk dalam bidang pendidikannya ya teman-teman ya. Adapun kurang lebihnya nanti bisa kita informasikan setelah nanti program ini udah mulai berjalan, karena masih dalam proses pembangunan yayasan kami ini. Dan dua ini adapun dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini yang mana nantinya bisa memberikan bantuan pendidikan bagi yatim piatu, anak yang terlantar, yang sosial ekonominya sangat lemah, seperti itu. Insya Allah sambung doanya buat teman-teman semua agar yayasan kami ini nantinya bisa sangat bermanfaat untuk adik-adik, untuk orang banyak, yang mana niatan yayasan ini kami buat untuk membuat calon santri-santri ini bisa memudahkan untuk mencari lapangan pekerjaan, dan juga bisa seperti orang yang lain, yang mana banyak sangat sekali waktu saya pulang dari kapal, banyak adik-adik yang menanyakan bagaimana cara pengen berlayar, berapa biayanya. Nah disitulah saya punya berpikir untuk mempercepat pembangunan yayasan ini agar bisa membantu adik-adik ini yang punya cita-cita pengen sukses, seperti itu. Namun kesuksesan itu juga harus diseimbangkan dengan ibadah kita. Jangan lupa ibadah dan juga minta restu kedua orang tua, seperti itu. Jadi di sini ini tidak memfokuskan santri-santri ini fokus dalam percakapan juga, dan juga kita latih menjadi orang yang sangat bermanfaat dan bisa membantu kedua orang tuanya. Jadi kita mendidik santri ini agar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, walaupun dalam masa dini kita bisa mencoba untuk menuntun mereka ini menjadi orang yang bisa bertanggung jawab, menjadi orang yang nantinya pas pulang di rumah bisa beraktivitas, membantu semua kegiatan di rumah keluarganya masing-masing, seperti itu. Terus kembali lagi dalam bidang sosial tadi itu ya, memberi bantuan pendidikan kepada anak yatim ini, yang mudah-mudahan semoga nantinya berjalan dengan lancar ya. Dan ketiga dalam bidang kemanusiaan. Jadi dalam bidang kemanusiaan ini kita insya Allah memberikan bantuan korban bencana alam, terus memberikan bantuan tunawisma, fakir miskin, dan melestarikan lingkungan hidup yang insya Allah ya kita mencoba yang terbaik. Insya Allah sambung doanya tetap insya Allah selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang keempat ini nanti ada bidang dalam keagamaan, yang itu yang meliputi insya Allah menerima dan menyalurkan amal ataupun zakat, infak, dan sedekah. Jadi kita di dalam bidang keagamaan ini kita bisa menerima mungkin seduluran pengen menginfakkan ataupun amal zakat dan sedekah, kita bisa salurkan ke yang membutuhkan, yang kita nantinya bisa menginfakkan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu. Insya Allah amanah dan istiqomah, insya Allah seperti itu. Dan meningkatkan pemahaman dalam keagamaan ya, nantinya bisa kita ada pengajian rutin ataupun pengajian umum, ataupun kita nantinya tetap beristiqomah bersolawat malam-malamnya, ataupun kegiatannya masih banyak juga ya teman-teman ya, bersolawat ataupun hadroh.
nanti kita bisa didik seperti itu. Nanti ada tim hadroh juga dibuatkan seperti itu. Jadi insya Allah kurang lebihnya saya yang saya sampaikan tadi itu insya Allah isi dari Yayasan Pondok Milenial Al-Alim yang dalam progres, dalam masih tahap pembangunan, yang insya Allah kami ini hanya bisa berencana, namun kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semoga nantinya diridhoi dan diperlancarkan dalam pembangunan Yayasan Pondok Milenial Al-Alim ini. Jadi adapun kurang lebihnya penyampaian dari saya sendiri, mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya rangkum lagi kesimpulan dari yayasan ini, Yayasan Pondok Milenial Al-Alim ini yang berada di Bangkalan Madura Pejagan, Nangker. Insya Allah yayasan ini yang mana tidak niatan yang jauh sangat lebih, cuman yaitu insya Allah ingin mempermudah calon santri ataupun santri nantinya untuk lebih memudahkan mencari lapangan pekerjaan, seperti itu ya teman-teman ya. Karena memang insya Allah sangat banyak sekali adik-adik yang berminat pengen bekerja di hotel berlayar ataupun kerja di darat. Namun insya Allah yang saya sampaikan ini tentang perkapalan ya, ataupun perhotelan, karena pengalaman saya pribadi memang di hotel ataupun kerja di kapal pesiar. Jadi kurang lebihnya insya Allah seperti itu. Semoga informasi yang sedikit ini bisa memberi informasi untuk calon santri nantinya yang mungkin orang tua pengen tahu tentang Yayasan Al-Alim ini, Pondok Milenial Al-Alim ini. Insya Allah kurang lebihnya informasinya seperti itu. Jadi usia dini, sekolah dasar ataupun derajat ataupun sampai dengan tingkat atau sederajat itu kita nampung seperti itu. Insya Allah seperti itu. Namun yaitu yang saya tadi bilang, bisa nyolok, bisa pulang pergi, itu pun kalau adik-adik ini bisa terjangkau, mungkin jaraknya sangat dekat dengan yayasan kami, monggo seperti itu, tidak harus mondok. Yang mondok ini insya Allah mungkin yang tempat tinggalnya agak jauh, makanya nanti sistemnya seperti itu. Ya cukup sekian yang saya sampaikan, seperti yang tadi, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa